Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Untuk materi kali ini, kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Kita lanjut ya. Nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tahu anak-anak? Ini. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada 4 ya. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian, dan kata-kata hikmah. Kita lanjut, yaitu kitab Injil. Yang ketiga ya. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umat dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatannya. Kita lanjut. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Syariat terdapat dalam Al-Quran berfungsi mengganti syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat berbeda, tetapi dasar dan landasannya sama, yaitu tentang tauhid dan akidah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Ini anak-anak paham ya? Lanjut yang nomor 3, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup. Artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Karena semua sudah tersempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran. Karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak-anak yang patut kita contoh ya sebagai generasi-generasi
yang mencintai Al-Quran. Ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran ini, yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadi Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu dan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang terakhir, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi tenang. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ada 3. Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, ini semua hikmah-hikmah yang diberikan. Paham kira-kira ya? Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.